Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadila Tunisa bersama dengan teman-teman saya Rahmadina Aldasha, Ramira Soekarno. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Penasaran kan apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Disimak baik-baik ya. Kerjasama ekonomi internasional. Nah, yang akan dibahas pada kali ini adalah pengertian kerjasama ekonomi internasional, kemudian manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan yang terakhir adalah lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, kalian pasti memperhatikan kan kalau di rumah itu ada barang-barang seperti misal kulkas atau mesin cuci atau barang lain TV, HP. Nah, itu pasti tidak semua berasal dari Indonesia. Tentunya ada yang dari luar negeri. Kenapa bisa ada barang tersebut di negara kita? Karena adanya kerjasama ekonomi internasional ini. Jadi, kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Nah, kerjasama ini bisa dilakukan oleh dua negara ataupun lebih 3 negara atau mungkin bisa sekelompok negara. Kemudian adalah manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, manfaatnya diantaranya itu dapat meningkatkan pendapatan negara, kemudian menjaga kestabilan harga dalam negeri, memperluas ketersediaan lapangan kerja, mempercepat pembangunan nasional, dan alih teknologi. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara ini berasal dari devisa, contohnya ketika TKI yang bekerja di luar negeri. Nah, biasanya ketika mereka digaji itu dalam bentuk mata uang luar negeri tersebut. Nah, ketika masuk ke negara kita itu namanya adalah devisa. Kemudian juga berasal dari ekspor. Ketika kita mengirim barang ke luar negeri, kita akan mendapatkan pendapatan dari hasil ekspor tersebut. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga dalam negeri. Nah, ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Kalau produksi kita lebih sedikit dari permintaan, tentunya akan terjadi kenaikan harga. Untuk mengatasi hal ini, harus ada penyeimbang antara permintaan dan keterbatasan produk, yaitu dengan memperbanyak jumlah produksi tentunya. Dengan solusi terbaik adalah dengan menambah kuota impor yang disesuaikan dengan permintaan masyarakat. Nah, karena itu, Indonesia pernah melakukan impor daging sapi, beras, dan garam. Tujuannya untuk memenuhi permintaan dalam negeri, ketersediaan barang akan menjaga harga relatif stabil dan murah. Kemudian yang ketiga adalah memperluas ketersediaan lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja akan meningkat seiring dengan tingginya permintaan ekspor, karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran produksi yang terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup di samping kebutuhan akan ketersediaan barang baku. Contohnya yaitu pengusaha asing yang berinvestasi di Indonesia, maka mereka mendirikan pabrik industri. Pasti mereka membutuhkan tenaga lokal untuk memperkecil pengeluaran perusahaan. Peluang ini akan membuka banyaknya ketersediaan lapangan kerja seiring bertambahnya investor yang masuk ke Indonesia. Kemudian manfaat yang keempat yaitu mempercepat pembangunan nasional. Salah satu langkah yang digunakan Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia dapat membuka lahan pelabuhan baru, bandara baru, dan tol laut antar pulau. Hal ini ditujukan untuk mempercepat proses distribusi dan mempermudah jangkauan, sehingga semua masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu alih teknologi. Nah, kita pasti pernah kan membayangkan jika Indonesia tidak mengenal teknologi. Kita tidak menggunakan handphone atau komputer atau teknologi lainnya. Nah, karena adanya perkembangan dunia pada saat ini, jadi semua berkembang dengan begitu cepat. Semuanya bisa dicapai dengan bantuan teknologi. Dengan masuknya teknologi ke negara kita, maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut. Terlebih jika kita mengembangkan lebih jauh dan menciptakan yang lebih canggih lagi. Kondisi ini akan menciptakan para ahli di bidang teknologi. Nah, yang tadi adalah manfaat dari kerjasama ekonomi internasional.
Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bentuk dan lembaga. Itu dibagi berdasarkan 3 macam. Yang pertama ada berdasarkan letak geografis, yang kedua ada berdasarkan banyaknya negara peserta, yang ketiga ada berdasarkan tujuan dan lapangan usahanya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bentuk dan lembaga berdasarkan letak geografisnya. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kerjasama ekonomi internasional, yang kedua ada kerjasama ekonomi regional, yang ketiga ada kerjasama ekonomi antar regional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional ini adalah kerjasama ekonomi antar negara yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya ada World Bank atau Bank Dunia sama WTO atau World Trade Organization. Sebenarnya masih banyak, cuman di sini cuman menjelaskan tentang 2 itu. Yang pertama ada Bank Dunia. Nah, Bank Dunia ini didirikan pada tahun 1944 yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Tujuannya itu untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif, atau singkatannya itu IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, yang bertugas untuk menangani masalah investasi internasional. Nah, lembaga ini itu bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan pembangunan negara-negara di dunia. Nah, biasanya dengan memberikan bantuan kredit jangka panjang untuk negara-negara berkembang dan dengan bunga yang rendah. Yang kedua ada WTO. Nah, WTO ini adalah organisasi yang dibentuk di Jenewa, Swiss tahun 1947, bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah menghilangkan atau mengurangi tarif bea yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang di antara anggotanya. Dan WTO ini merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar tercipta suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional, dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Selanjutnya, yang kedua ini ada kerjasama ekonomi regional. Nah, kerjasama ekonomi regional ini adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu. Yang pertama itu ada contohnya itu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. Nah, ASEAN ini merupakan lembaga kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara, bergeraknya itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, ASEAN ini didirikan pada tahun 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, tujuan dari ASEAN ini adalah meningkatkan kerjasama pemerintahan dan memfasilitasi kebutuhan ekonomi, politik, keamanan, militer, pendidikan, serta pembaruan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN itu. Nah, negara-negara yang termasuk dalam anggota ASEAN itu ada 10. Yang pertama ada Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Brunei, Singapura, dan Malaysia. Contoh yang keduanya itu ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA ini adalah kesepakatan perdagangan bebas antar negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Nah, tujuan berdirinya AFTA ini adalah yang pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, yang kedua ada meningkatkan ekspor dan impor, yang ketiga ada meningkatkan investasi bagi negara asing. Nah, selanjutnya ada kerjasama ekonomi antar regional.
kerjasama ekonomi antar regional ini adalah kerjasama ekonomi yang dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih antar wilayah regional. Contohnya itu ada ASEM atau ASEAN European Meeting. ASEM ini merupakan forum kerjasama negara Asia dan Eropa untuk memelihara perdamaian secara global, stabilitas, dan kemakmuran yang bertujuan untuk memajukan kegiatan perdagangan dan investasi yang lebih besar antara dua kawasan yang melihat liberalisasi perdagangan dan investasi serta fasilitas di antara negara anggota. Nah, ASEM ini berdiri pada tahun 1996 oleh 25 negara. Nah, forum ini itu membahas berbagai banyak hal yang tidak dibatasi, tapi selama ini membicarakan aspek ekonomi, politik, strategi pertahanan, pendidikan, kebudayaan, dan lingkungan hidup. Nah, yang contoh kedua itu ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC ini merupakan forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Dan APEC ini juga forum bagi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bebas di wilayah Asia Pasifik. Nah, APEC ini berdiri pada tahun 1989. Nah, saat pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik dan diadakannya itu di Canberra, Australia. Nah, APEC ini bercita-cita untuk menyediakan pasar-pasar baru untuk produk-produk pertanian dan bahan-bahan mentah yang melewati Eropa. Nah, saat ini APEC itu dikenal sebagai salah satu forum internasional tertinggi dan tertua di wilayah Asia Pasifik dan memiliki pengaruh global yang signifikan. Nah, kantor pusat APEC ini berada di Singapura. Selanjutnya yaitu kerjasama ekonomi berdasarkan banyaknya negara peserta. Nah, kerjasama dalam JKI itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Nah, kerjasama ekonomi bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini bisa terjadi karena kedua negara saling mendapat keuntungan atau kedua negara memiliki hubungan yang sangat baik. Contohnya, hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan Indonesia tentang ibadah haji. Kemudian, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang dalam hal teknologi transportasi. Lalu Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara Brunei dalam bidang ekspor dan impor. Nah, selanjutnya yang kedua ada kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Contohnya yaitu ada NAFTA, ada OPEC, lalu ada Kesatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, lalu ada IMF, lalu ada GNP, World Bank, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha yang sama. Nah, contohnya itu ada OPEC, yaitu organisasi khusus negara-negara berekspor minyak. Nah, tujuan dibuatnya organisasi ini itu untuk mengendalikan harga minyak bumi di dunia. Nah, yang kedua ada AMRPC, yaitu Organisasi Komoditi Internasional yang bertujuan untuk mengembangkan bidang produksi dan pemasaran komoditi. Lalu ada juga organisasi ILO atau International Labour Organization yang memperjuangkan tentang ketenagakerjaan para anggotanya. Demikian presentasi dari kita bertiga. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa dipahami dengan seksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayam.
Nah, Nggak bisa. Wah, lu punya banyak aib. Sorry. tahu lihat. Oke. Oh, ya. Nggak ada. Kenapa nggak ada yang Ayo, kompak kayak Siska Call sama Alia Call. Iya. Oh, 2, 3. Ada. Oke. Satu, 2, 3. Assalamualaikum. Ibu buruk kan? Satu, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, salamnya satu orang aja dah. Aja. Ya Din kok nge-freeze? Din, Din. Apa? Iya apa? Hilang. Iya. Hah? Ini 0 apa O sih? Apanya? IPS code-nya. Kamu udah mandi? Enggak. Belum aku. Jorok banget. Tapi gue Ira.